Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar hari ini saudara? Kami berdoa saudara senantiasa berpengharapan penuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul Devotion pagi hari ini adalah Ritme Kehidupan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita dipenuhi dengan jadwal pekerjaan yang padat, target kerja, tanggung jawab di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau tuntutan hidup yang lain-lain bisa datang bersamaan. Kita menjadi begitu sibuk, tapi di sisi lain kita juga harus tetap produktif dan juga belum healing time buat diri kita masing-masing. Saudara terkasih, ini adalah ritme kehidupan yang bisa membuat kehidupan kita tertekan atau mengalami hal lainnya. Bisa lelah, bisa khawatir, saudara, bisa takut, bisa bingung. Belum lagi beban emosi bisa menumpuk, saudara. Ada satu kebenaran yang perlu menuntun kehidupan kita sehari-hari ketika kita memiliki ritme kehidupan yang begitu sibuk. Ada satu ayat yang menjadi pegangan kita, yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara terkasih, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud ketika ia sudah menjadi raja. Ya, dia adalah Raja Daud. Seorang pemimpin dengan tanggung jawab yang sangat amat besar, memimpin bangsa pilihan Tuhan. Apa yang dia hadapi sehari-hari, ritme kehidupannya, dia menghadapi tekanan publik, dia punya musuh-musuh yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Belum konflik internal, belum lagi pengkhianatan, beban-beban keputusan yang harus diambil yang begitu banyak. Saudara, di tengah-tengah ritme kehidupan yang bertumpuk-tumpuk dan menumpuk seperti ini, dia adalah seorang raja. Dia bukan lagi seorang gembala di padang. Dia adalah seorang pemimpin bangsa, tapi dari posisi yang begitu sibuk dengan ritme kehidupan seperti ini, yang penuh dengan tanggung jawab, Raja Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pagi hari ini, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Raja Daud, ini relevan dengan kehidupan kita. Banyak dari kita adalah seorang pemimpin keluarga, pemimpin di dalam perusahaan, atau di dalam usaha, atau di dalam pelayanan. Tapi di tengah kehidupan, ritme yang begitu sibuk, sebagai seorang pemimpin, kita tetap memerlukan Tuhan sebagai gembala yang menuntun setiap hari lepas hari kita. Mazmur ini mengingatkan bahwa bukan tentang ritme kehidupan yang begitu sibuk seperti roller coaster, tetapi pertanyaannya, siapa yang sedang memimpin ritme kehidupan kita yang begitu sibuk itu? Ada dua hal yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini, saudara. Poin yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku. Dari Mazmur 23 ayat 1 ini, Tuhan adalah gembalaku, bahwa kesibukan tanpa pimpinan Tuhan akan menguras, akan membuat kita lelah, bukan menguatkan. Daud adalah raja, tetapi ia tidak memilih untuk memimpin hidupnya sendiri. Banyak orang percaya Tuhan, tetapi hidup dipimpin oleh kalender, target, dan tekanan. Kita sering meminta Tuhan memberkati keputusan yang kita sudah buat, bukan mengundang Tuhan sejak awal. Kita meminta Tuhan di tengah jalan ketika kita sudah mengambil keputusan. Kenapa enggak meminta Tuhan sejak dari awal memimpin apa yang sedang kita lakukan? Akibatnya, saudara, hidup terasa begitu berat. Hidup terasa begitu frustasi dengan tantangan-tantangan yang ada. Ketika Tuhan tidak memimpin, kita bisa lelah meskipun kita aktif, meskipun kita sibuk. Saudara, di dalam pekerjaan, apakah kita membuat keputusan-keputusan, membuat rencana tanpa berdoa? Di keluarga kita bereaksi karena kita lelah. Di pelayanan kita melayani karena jadwal kita sudah terjadwal. Kebenaran firman ini mengajak kita bertanya, apakah Tuhan sungguh-sungguh telah menjadi gembalaku, atau hanya cadangan saat kita kewalahan dan tiba-tiba memerlukan Tuhan? Saudara, mari mulailah
awal dari hari kita dengan meminta kepada Tuhan di dalam doa dan penyerahan di pagi hari sebelum melakukan segala hal lainnya. Mari libatkan Tuhan di dalam segala keputusan kita setiap hari, bukan hanya mengundang Tuhan ketika kita sedang ada di dalam masalah. Mari kita belajar berkata, Tuhan, pimpin saya hari ini. Ketika saudara mulai masuk ke dalam ritme kehidupan yang sibuk setiap hari, tapi kita melihat ketika Tuhan menuntun ritme kehidupan kita sebagai gembala, kita akan merasakan ada ketenangan yang luar biasa yang menguasai kehidupan kita sepanjang hari. Bukan kita frustasi, tapi kita merasakan ada sukacita yang menjaga kehidupan kita. Kita bisa tenang, kita bisa percaya diri, kita bisa berani, tidak takut menghadapi tantangan apapun. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi gembala kita sepanjang hari. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua adalah takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1 tadi saya bacakan kembali. Takkan kekurangan aku. Saudara terkasih, di dalam hal ini kecukupan bukan hanya soal penghasilan, bukan hanya soal apa yang bisa dihitung, tetapi intinya adalah pemeliharaan Tuhan. Kekurangan bukan hanya soal uang, tapi soal rasa aman, waktu, damai sejahtera, sukacita. Banyak orang yang bekerja keras tapi mereka tetap khawatir. Daud dari posisi raja bersaksi bahwa di tengah segala kelimpahan, hal-hal yang tersedia, tapi dia melihat dan bersaksi bahwa hidupnya tidak diterlantarkan oleh Tuhan. Inilah rasa cukup yang sejati, bahwa kita mengerti Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak membuang kita, kita tidak diterlantarkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memimpin menghadapi tekanan, tapi kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Kita sekali lagi tidak akan diterlantarkan oleh Tuhan. Saudara, di dalam keuangan, ketika kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kita belajar percaya Tuhan menyediakan dan pasti akan mencukupkan. Di dalam keluarga kita percaya Tuhan menyertai di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan, bahkan di tengah ketidakberdayaan. Tentang masa depan, kita berhenti untuk takut yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan tentang hari esok. Tentang masa depan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok kita. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk latihlah hati kita untuk selalu bersyukur. Bukan untuk membandingkan terus-menerus tanpa henti, membandingkan kehidupan kita dengan si A, dengan orang lain. Akhirnya kita bisa stres sendiri, kita bisa tidak puas sendiri. Tapi latihlah ucapan syukur. Minta hikmat Tuhan untuk mengatur ritme kehidupan kita setiap hari. Percayalah saudara bahwa di tengah ritme kehidupan yang begitu sibuk, Tuhan bisa memberikan hikmat-hikmat sehingga bukan hanya target kehidupan kita yang tercapai, tapi kita juga dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sungguh mengerti apa yang saudara perlukan setiap hari. Nah saudara, saya tutup devotion pagi hari ini bahwa di dalam Mazmur 23 ini ada hal yang sangat indah dan luar biasa sebagai puncaknya. Mazmur 23 ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat saudara, dan percayalah ini bisa terjadi di dalam kehidupan saudara yang menempatkan Tuhan sebagai gembala yang mengatur ritme kehidupan saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa artinya? Saudara, kebajikan itu adalah kebaikan Tuhan yang aktif dan bekerja dan tidak akan pernah berhenti terjadi dalam kehidupan saudara. Kemurahan itu adalah kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan yang tidak akan pernah pergi meninggalkan kehidupan saudara, sekalipun kita gagal, sekalipun kita jatuh. Dan mengikuti itu adalah mengejar terus-menerus sampai kita melihat sendiri dengan mata kepala kita, ya, Tuhan sungguh menyertai saya. Saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak akan berhenti mengikuti orang-orang yang hidupnya menempatkan Tuhan sebagai pengatur
yang menggembalakan ritme kehidupan saudara. Saudara, jadi di dalam pasal 23 ini, Raja Daud sedang berkata bahwa hidupnya bukan dikejar oleh tekanan, bukan diatur oleh tekanan, tapi dikejar oleh kebaikan Tuhan. Inilah kunci yang mengatur ritme kehidupan Raja Daud. Sepagi hari ini, saudara, mari kita percaya ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita, kebajikan dan kemurahan semata-mata yang akan mengejar dan mengikuti kehidupan saya dan saudara di kantor, di rumah, di pelayanan, bahkan sampai kepada masa depan. Pagi hari ini ajakan buat kita semua, mari jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang mengatur ritme kehidupan. Posisikan kembali Tuhan di tempat Dia sebagai gembala. Dan percayalah bahwa kita akan dibawa Tuhan dari kebaikan yang satu menuju kebaikan yang lain. Dan marilah percaya ini di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami percaya ketika Tuhan menjadi gembala kehidupan kami setiap hari, setiap saat, dan senantiasa, kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan melihat kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan setiap kami. Kehidupan kami diikuti oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan oleh ketakutan, bukan oleh kebimbangan, bukan oleh kekhawatiran. Ini yang kami percaya, bahwa ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kami semua, kami akan melihat kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.